Cerita rakyat dari Kalimantan Barat, legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua dan putrinya yang cantik jelita bernama Darmi di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak Papa Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah karena sang papa tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun untuk memenuhi kehidupan Darmi dan mamanya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sang mama bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh upahan. Sementara Darmi tumbuh menjadi seorang gadis yang manja. Apapun yang dimintanya harus dikabulkan. Selain manja, Darmi juga seorang gadis yang malas. Ia hanya berdandan dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap sore, Darmi selalu berjalan-jalan di kampungnya tanpa tujuan yang jelas. Ia hanya memamerkan wajah cantiknya dan sama sekali tidak mau membantu sang mama mencari uang. Setiap kali mamanya mengajak bekerja ke sawah, Darmi pun selalu menolak. Nak, ayo bantu mama bekerja di sawah. Tidak mau, aku tidak mau pergi ke sawah. Nanti kuku dan kulitku kotor terkena lumpur. Apakah kamu tidak kasihan melihatku, nak? Tidak, mama saja yang sudah tua bekerja di sawah. Karena tidak mungkin lagi ada laki-laki yang tertarik pada wajahmu yang sudah keriput itu. Mendengar jawaban Darmi, sang mama tak bisa berkata-kata. Dengan perasaan sedih, ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Namun Darmi tetap saja tinggal di gubuk, terus mendandani dirinya agar terlihat cantik. Setelah sang mama pulang dari sawah, Darmi meminta uang upah yang diperoleh mamanya untuk beli alat-alat kecantikan. Mama, mana uang upah itu? Jangan, nak. Uang ini untuk membeli kebutuhan hidup kita hari ini. Tapi bedakku sudah habis. Aku harus beli yang baru. Kamu memang anak tidak tahu diri. Taunya menghabiskan uang, tapi tidak mau bekerja. Walaupun kesal dan marah, sang mama tetap memberikan uang upahnya pada Darmi. Hal ini pun terus terjadi hingga keesokan harinya. Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh sang mama untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan ini selalu terjadi hampir setiap hari. Pada suatu hari, sang mama hendak ke pasar dan Darmi berpesan untuk dibelikan sebuah alat kecantikan. Namun mamanya tidak tahu alat kecantikan yang ia maksud. Kemudian mamanya mengajak Darmi agar ikut ke pasar. Kalau begitu, ayo temani mama ke pasar. Aku tidak mau pergi ke pasar bersama mama. Tapi mama tak tahu alat kecantikan yang kamu maksud itu, anakku. Setelah didesak dan dengan perasaan terpaksa, Darmi bersedia menemani mamanya ke pasar. Namun ia memberikan syarat. Aku mau ikut ke pasar, tapi dengan syarat mama harus berjalan di belakangku. Memangnya kenapa, nak? Aku malu kepada orang-orang kampung jika berjalan berdampingan dengan mama. Kenapa malu? Aku ini ibu kandungmu. Mama seharusnya berkaca. Lihat wajah itu yang sudah keriput dan pakaian yang sangat kotor itu. Aku malu punya orang tua yang berantakan seperti itu. Walaupun sedih, sang mama pun menuruti permintaan putrinya.
Setelah itu, berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Si Darmi berjalan di depan, sedangkan sang mama mengikutinya dari belakang sambil membawa keranjang. Walaupun keduanya mereka adalah mama dan anak, penampilan mereka kelihatan sangat berbeda. Seolah-olah bukan dari keluarga yang sama. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. Darmi, mau kemana kamu? Tanya temannya itu. Mau ke pasar. Lalu, siapakah orang yang di belakangmu itu? Apakah dia orang tuamu? Tanya lagi temannya sambil menunjuk mamanya Darmi yang membawa keranjang. Tentu saja bukan mamaku. Dia adalah pembantuku, jawab Darmi dengan nada sinis. Seperti disambar petir, sang mama mendengar ucapan putrinya. Namun ia hanya terdiam sambil menahan rasa sedih. Setelah itu, keduanya pun melanjutkan perjalanan menuju ke pasar. Tidak lama kemudian, mereka bertemu lagi dengan seseorang. Darmi, hendak kemana kamu? Mau ke pasar. Siapa yang di belakangmu itu? Dia pembantuku, jawab Darmi yang mulai kesal dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Jawaban yang dilontarkan Darmi tentu membuat mamanya semakin sedih dan sakit hati. Tetapi sang mama masih kuat untuk menahan rasa sedihnya. Begitulah yang terjadi terus-menerus selama dalam perjalanan menuju ke pasar. Akhirnya sang mama berhenti, lalu duduk di pinggir jalan. Mama kenapa berhenti? Beberapa kali Darmi bertanya, namun sang mama tetap saja terdiam, tidak menjawab pertanyaannya. Sesaat kemudian, Darmi melihat mulut mamanya yang berbicara perlahan sambil menengadahkan kedua tangannya ke atas. Mama sedang apa? Sang mama tetap saja tidak menjawab pertanyaan anaknya. Namun ia berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka itu. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langit menjadi mendung, petir menyambar-nyambar, dan suara guntur bergemuruh memegahkan telinga. Hujan deras pun turun, kemudian secara perlahan, kaki Darmi berubah keras dan menjadi batu. Darmi pun mulai panik. Mama, apa yang terjadi dengan kakiku, Ma? Maafkan Darmi, Mama, maafkan Darmi. Darmi tidak akan mengulangnya lagi, Ma. Namun apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur, hukuman itu tidak dapat lagi dihindari. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu terjadi dari kaki, badan, hingga ke kepala. Anak durhaka itu hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang mama masih melihat air menetes dari kedua mata putrinya. Semua orang yang lewat di tempat itu juga ikut menyaksikan peristiwa itu. Tak lama kemudian, cuaca kembali terang seperti semula. Namun seluruh tubuh Darmi telah berubah menjadi batu. Batu itu kemudian mereka letakkan di pinggir jalan bersandar ke tebing. Oleh masyarakat setempat, batu itu mereka beri nama Batu Menangis. Hormati dan sayangilah kedua orang tua, karena selain dari kerja keras sendiri, keberhasilan dan kebahagiaan seorang anak juga sangat didukung dari doa kedua orang tua. Cerita rakyat dari daerah Lampung,
Kisah Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih. Pada zaman dahulu, di Lampung, ada sebuah keratuan Pugung yang dipimpin oleh Ratu Galuh atau bisa disebut dengan Ratu Pugung. Ia memiliki dua anak laki-laki yang bernama Seginder Alam dan Gayung Gerunggung. Seginder Alam mempunyai seorang anak gadis yang bernama Putri Sinar Kaca, sedangkan Gayung Gerunggung juga memiliki seorang anak perempuan yang bernama Putri Sinar Alam. Keduanya merupakan gadis yang cantik dan lemah lembut. Pada suatu hari, Sultan Maulana Hasanuddin Banten alias Sultan Banten berkunjung ke Lampung untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Saat sedang mandi, Sultan Banten melihat cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit. Hal ini membuat Sultan Banten berfirasat ada seorang putri yang dapat menciptakan hal baik bila ia menikahinya. Sultan Banten kemudian menemui Ratu Galuh dan menanyakan perihal tersebut. Mendengar cerita Sultan Banten, Ratu Galuh mengenalkan pada cucunya yaitu Putri Sinar Alam. Melihat keelokan Putri Sinar Alam, Sultan Banten langsung jatuh cinta dan mereka pun menikah. Tak berselang lama, Sultan Banten harus kembali ke Banten sementara waktu dan tidak mengajak Putri Sinar Alam. Saat di Banten, dia melihat kembali cahaya terang dari bumi ke langit. Hal itu membuat dirinya berpikir bahwa cahaya itu berasal dari Pugung, yang artinya putri yang dia nikahi bukanlah putri yang memiliki sinar itu. Setelah kejadian itu, Sultan Banten kembali ke Pugung dan menanyakannya ke Ratu Galuh. Mendengar hal tersebut, Ratu Galuh langsung memperkenalkan cucunya lagi, yaitu Putri Sinar Kaca. Sultan Banten pun menikahi Putri Sinar Kaca. Waktu berjalan hingga Putri Sinar Kaca dan Putri Sinar Alam mengandung anak dari Sultan Banten dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian lahirlah dua orang putra bernama Kejalobidin, anak dari Putri Sinar Kaca, dan Kejalo Ratu, anak dari Putri Sinar Alam. Sayangnya, Sultan Banten tak hidup bersama mereka. Dia berada di Banten dan tak pernah mengunjungi anak dan istrinya. Kejalo Ratu dan Kejalobidin tumbuh bersama menjadi anak yang baik. Mereka kemana-mana selalu bersama, dan hal ini yang membuat Putri Sinar Alam dan Putri Sinar Kaca hidup damai dan merasa bahagia tanpa Sultan Banten. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin mengerti dan bertanya mengenai sosok seorang ayah. Mereka bertanya mengapa semua anak mempunyai ayah, namun Kejalo Ratu dan Kejalobidin tidak punya ayah. Hal ini membuat mereka kerap diejek oleh teman-temannya. Mendengar hal ini, nenek mereka, Ratu Galuh pun merasa kasihan. Kemudian Ratu Galuh memberitahu kepada Kejalo Ratu dan Kejalobidin bahwa mereka mempunyai ayah yang bernama Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ratu Galuh juga menceritakan kepribadian Sultan Banten. Mendengar hal tersebut, keduanya sangat antusias dan ingin bertemu dengan ayahnya. Namun mereka dilarang karena masih terlalu kecil. Hari demi hari berganti, Kejalo Ratu dan Kejalobidin beranjak dewasa dan mereka memutuskan untuk mengunjungi ayahnya di Banten. Untuk sampai di Banten, mereka harus melewati Muara Kuala yang lumayan panjang dan luas. Saat menyeberangi Muara Kuala, mereka kekurangan bekal. Hanya Kejalobidin yang melanjutkan perjalanan mencari ayahnya. Kejalo Ratu tinggal di sebuah pelabuhan.
Sesampainya di Banten, Kejalobidin tak mengalami kesulitan untuk mencari ayahnya lantaran Sultan Banten sosok yang terkenal. Namun Sultan Banten tak langsung percaya bahwa Kejalobidin adalah anaknya. Sang Sultan pun memberi syarat kepada Kejalobidin, yaitu untuk tidur di atas daun pisang selama 3 hari 3 malam. Jika daunnya tidak layu, maka Kejalobidin merupakan anaknya. Mendengar hal tersebut, Kejalobidin langsung setuju. Setelah 3 hari 3 malam, ternyata daun pisang tersebut tidak layu. Karena keberaniannya pergi ke Banten, Kejalobidin mendapatkan gelar kehormatan dari sang ayah, yaitu Minak Kejalobidin. Dia juga mendapatkan hadiah berupa peti yang berisi bula-bula atau guci dari tanah yang dalamnya merupakan air suci. Bula-bula ini merupakan barang yang sakti. Kejalo Ratu yang sempat tinggal di pelabuhan pun melanjutkan perjalanannya ke Banten. Sultan Banten lagi-lagi tak percaya begitu saja. Dia memberikan syarat bagi Kejalo Ratu. Dia akan menorehkan pedang ke dahi Kejalo Ratu. Jika benar anak Sultan Banten, maka darah yang keluar adalah berwarna putih dan merah. Kejalo Ratu yang mendengar hal tersebut pun tak takut namun bersedia. Sultan Banten menorehkan pedangnya ke dahi Kejalo Ratu dan mengucurlah darah merah bercampur putih. Melihat hal itu, Sultan Banten pun percaya. Sama halnya dengan Kejalobidin, Kejalo Ratu pun mendapat gelar spesial dari ayahnya. Dia juga mendapat kancing lawang luri sebagai hadiah. Kancing lawang luri memang terlihat biasa saja, namun jika Kejalo Ratu membutuhkannya, kancing tersebut akan berubah menjadi keris yang sakti. Ketika kembali ke Pugung, keduanya menceritakan semua peristiwa saat bertemu dengan Sultan Banten kepada Ratu Galuh. Sang nenek yang melihat hal tersebut merasa bahwa cucunya memiliki kemampuan untuk memimpin. Kemudian, Ratu Galuh memberikan kekuasaan pada mereka. Minak Kejalobidin memimpin kawasan Melinting, sementara Minak Kejalo Ratu Darah Putih memimpin Kalianda. Daerah Minak Kejalobidin mendapat sebutan Keratuan Melinting sehingga disebut Ratu Melinting. Sedangkan Minak Kejalo Ratu Darah Putih lebih populer dengan sebutan Ratu Darah Putih. Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih memimpin Keratuan Melinting dan Keratuan Kalianda dengan sangat bijaksana dan adil. Berkat hadiah dari sang ayah, yaitu Sultan Banten, mereka bisa mengalahkan serangan dari para musuh yang ingin meruntuhkan kekuasaan mereka. Itulah cerita rakyat dari Lampung, legenda Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih. Hal penting yang bisa dipelajari adalah tentang keberanian. Memang keberanian memiliki banyak rintangan, namun dengan keberanian akhirnya beberapa tokoh akan mendapatkan kemenangan. Begitu juga hidup. Kita adalah tokoh utama dalam cerita kita. Saat kita berani dan mampu untuk keluar dari zona nyaman, kita akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Cerita rakyat dari Bangka Belitung, kisah si penyumpit. Si penyumpit merupakan seorang pemuda yang pintar menyiul hewan buruannya. Selain kemampuannya dalam menyiul, ia juga pintar meracik obat-obatan. Sehingga semua penduduk desa sangat mengaguminya. Tetapi, ada satu orang yang tidak menyukainya, yaitu kepala desa yang pelit yang bernama Pak Raje. Soalnya, almarhum ayahnya pernah berhutang kepada Pak Raje dan ia sering menuntut si pemuda untuk secepatnya melunasi hutang ayahnya. Pada suatu hari, Pak Raje bertemu dengan si pemuda sambil mengatakan, "Hai pemuda,
Ada syaratnya untuk bisa melunasi utang-utang ayahmu. Iyalah, kau harus merawat sawahku dari sekumpulan babi hutan. Ikatlah mereka supaya tidak kembali lagi ke sini. Tapi ingat, jika kau ceroboh dan babi hutan itu sampai merusak padiku lagi. Si pemuda langsung menyetujuinya tanpa menolak syarat yang diajukan oleh Pak Raje. Pada malam hari, si pemuda memulai pekerjaannya dengan penuh kehati-hatian dan waspada. Seketika si pemuda melihat sekumpulan babi hutan yang mengarah ke sawah Pak Raje. Lalu si pemuda langsung mengambil alat sumpitnya dan tiba-tiba babi hutan tersebut pergi dari sawah milik Pak Raje. Sekumpulan babi hutan mengeluarkan suaranya. Karena itu, tanda dari babi hutan ingin memberitahukan kepada semua teman-temannya. Seketika semua babi hutan langsung melarikan diri demi menyelamatkan diri. Keluarlah si pemuda dari tempat persembunyiannya sebab ia ingin melihat babi hutan yang disiulnya, tapi babi hutan tersebut telah pergi dari sawah. Namun ia bertanya kepada dirinya sendiri. Aneh sekali, seharusnya babi hutan itu tewas usai terkena ketapelku. Kemudian ia menemukan jejak darah yang berceceran di jalan. Ia langsung mengikuti arah darah yang berceceran di jalan tersebut. Seketika ia menemukan titik berhentinya darah yang tercecer di dalam hutan, salah satu rumah kecil. Namun, terlihat dari jendela ada beberapa wanita anggun dan ia bertanya, Di mana babi hutan itu? si pemuda dengan penuh perhatian melihat ada mata sumpitannya di arah perut seorang wanita. Tanpa ia pemuda sadari, sumpitnya sudah terkena ke perut salah satu wanita yang terlihat dari arah jendela. Dengan penuh keheranan dan tanda tanya, si pemuda langsung mengetuk pintu di mana ia bertemu bercak darah yang mengarah ke rumah itu tanpa basa-basi. Ia langsung mengetuknya dan salah satu pemilik rumah itu membuka pintunya dengan nada yang marah. Pemilik rumah itu mengatakan, Siapa kamu? Dan mengapa kamu bertamu tengah malam begini? Aku adalah si penyumpit. Aku tadi menyumpit seekor babi hutan, tapi herannya babi hutan itu menghilang. Aku mengikuti bercak darahnya dan berhenti di rumah ini. Oh, jadi kamu yang sudah menyumpit adik kami? Tengoklah, ia sekarang merasa kesakitan dan kami tidak tahu bagaimana cara melepaskan mata sumpit itu. si penyumpit setelah mengetahui kalau beberapa wanita tersebut adalah siluman babi hutan, menurut pengakuan dari beberapa wanita tersebut, seketika itu si penyumpit langsung mengobatinya dengan meminta beberapa helai daun keramonting, dan darah yang ada di dalam perut sang gadis itu pun berhenti setelah diobati oleh si penyumpit. Setelah wanita itu merasa lebih baik, kakak dari wanita tersebut memberikan sedikit hadiah untuk si penyumpit sebagai tanda persahabatan karena adiknya sudah sembuh. Si penyumpit sempat menolak hadiah dari kakaknya yang terluka itu, tapi kakaknya tetap memaksa untuk mau menerima hadiah. Kakak dari wanita itu mengatakan, Sebaiknya terima saja hadiah dari kami. akhirnya si pemuda menerimanya dan si pemuda pamit untuk melanjutkan perjalanannya menuju kembali ke rumahnya. Sesaat setelah sampai rumah, ia langsung membuka bungkusan tersebut yang diberikan oleh kakak sang gadis itu. Si pemuda merasa terkejut melihat isinya yang berupa perhiasan, intan, emas, dan berlian. Kemudian tanpa berpikir panjang, si penyumpit menjual seluruh perhiasan dan langsung menemui Pak Raje untuk melunasi hutang ayahnya kepada Pak Raje. Pak Raje pun kaget melihatnya dan menaruh rasa curiga, tapi si penyumpit menjelaskan pengalamannya selama pergi menyumpit.
Kemudian, Pak Raje memiliki ide yang sama untuk mengikuti jejak si pemuda. Sepertinya dia salah paham dengan pengalamannya si penyumpit. Kesalahan Pak Raje adalah ketika melakukan ide yang sama dengan jejak si penyumpit, tapi Pak Raje tidak membawa racikan obat untuk memberhentikan darah, sehingga akhirnya Pak Raje memanah siluman-siluman babi itu tanpa bisa mengobatinya kembali. Akhirnya Pak Raje pun diserang oleh siluman-siluman babi hutan itu sampai dirinya terluka parah. Keesokan harinya, si penyumpit mengobati Pak Raje yang sedang merasa kesakitan, dan Pak Raje menyesal karena selama ini ia telah bersikap tidak baik kepada si penyumpit. Sehingga Pak Raje berniat untuk menjodohkan si penyumpit dengan putrinya. Dan siapa sangka jika si pemuda menyukai anaknya Pak Raje yang baik hati dan cantik itu. Dan putrinya Pak Raje sepertinya juga suka dengan si pemuda, sebab tersipu malu saat melihat pemuda tersebut. Pak Raje langsung menyebarkan kabar baik kepada semua penduduk desa mengenai perihal putrinya akan menikah dengan si penyumpit. Cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Kisah Batu Daramuning. Pada zaman dahulu, di Nangasrawai, hiduplah seorang wanita yang bernama Daramuning. Karena memiliki paras yang cantik, tak sedikit pemuda yang mendekatinya. Hingga pada suatu hari, dirinya memutuskan untuk menerima pinangan seorang pemuda. Pemuda tersebut memang tidak kaya, tetapi memiliki kepribadian yang baik. Pernikahan dua insan yang dimabuk asmara tersebut pada awalnya berjalan dengan baik. Terlebih lagi, setelah mengetahui kalau Daramuning akhirnya mengandung seorang bayi. Lengkaplah sudah kebahagiaan mereka. Sayang sekali, kehidupan mereka begitu pas-pasan. Terkadang, untuk mencukupi kebutuhan hidup saja, pendapatan suaminya masih kurang. Maka dari itu, sang suami memutuskan untuk merantau ke kota demi membiayai istri dan anaknya. Ia juga terpaksa meninggalkan istrinya yang sedang hamil sendirian di desa. Setelah tiba waktunya, Daramuning melahirkan anak laki-laki yang tampan dengan selamat dan tak kurang suatu apapun. Bayi tersebut kemudian diberi nama Bujang Munang. Sampai anaknya lahir, sang suami juga belum memberi kabar. Seorang diri membesarkan anak memanglah cukup berat. Namun kehadiran sang anak bisa membuatnya menjadi lebih tegar dan bersemangat dalam menjalani hidup. Bujang Munang tumbuh menjadi seorang anak laki-laki tampan yang cerdas dan tangkas. Ia juga suka bermain dengan anak-anak desa yang lain. Terkadang, ia juga sering membuat sang ibu jengkel karena lupa waktu. Kemudian pada suatu hari, Daramuning merasa begitu cemas saat mengetahui anaknya belum juga pulang, padahal hari sudah petang. Ia sudah mencari kemana-mana, tapi tak kunjung menemukan anak lelakinya itu. Tak berapa lama kemudian, Bujang Munang pulang ke rumah dengan wajah polosnya dan tak merasa bersalah. Meskipun merasa lega, sang ibu tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Dirinya lalu memukul anaknya cukup keras menggunakan centong yang biasa digunakan untuk menanak nasi. Saking kerasnya, pukulan tersebut membuat kepala sang anak luka dan membekas. Daramuning kemudian merasa menyesal setelah melihat anaknya yang begitu kesakitan. Ia kemudian menangis dan berjanji tidak akan menyakitinya lagi. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kejadian tersebut. Bujang Munang kini tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah.
Sama seperti kebanyakan pemuda desa yang lain, ia ingin merantau ke kota untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Syukur-syukur juga bisa bertemu dengan sang ayah yang sudah lama tak ada kabarnya. Dara Muning merasa keberatan dan tidak mengizinkan anaknya untuk pergi. Ia takut sang anak tak akan pernah kembali lagi seperti suaminya. Setelah mendengar penolakan dari ibunya, pemuda tersebut selalu kelihatan murung. Kerjaannya hanya bersedih dan melamun sepanjang hari. Sang ibu tentu saja tidak tega melihatnya. Maka dengan berat hati, ia akhirnya mengizinkannya untuk merantau. Tak lama setelah mendapatkan izin dari ibunya, Bujang Munang kemudian pergi untuk mengadu nasib. Ia berlayar dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selama berpindah-pindah itu, dirinya juga tak kunjung bertemu dengan ayahnya. Selama di perantauan, ia menjalani hidupnya dengan baik. Walaupun hasilnya tak terlalu banyak, setidaknya ia bisa menyisihkan untuk bekal hidup di kampung. Hingga tak terasa, pemuda tersebut sudah merantau selama bertahun-tahun. Ia merasa rindu dan ingin pulang ke kampung halaman. Tak membutuhkan pertimbangan, ia kemudian memutuskan untuk pulang kampung. Setibanya di desa, Bujang Munang merasa begitu asing. Desanya ternyata sudah banyak berubah dari yang terakhir kali diingatnya. Ingatannya soal sang ibu juga telah memudar. Maka dari itu, dirinya juga belum berjumpa dengannya. Yang jelas, ia berpikiran kalau ibunya pasti sudah tua. Sementara itu, Dara Muning juga tak lagi mengenali wajah anaknya karena pasti sudah banyak berubah. Namun ajaibnya, ia tak menua sama sekali. Wajahnya masih sama cantiknya seperti waktu masih muda. Hingga pada suatu hari, Bujang Munang bertemu dengan seorang gadis yang begitu cantik. Seketika itu juga, ia merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia benar-benar tak mengetahui kalau sebenarnya gadis tersebut adalah ibu kandungnya sendiri. Bak Gayung bersambut, gadis tersebut juga merasakan hal yang sama. Meski perkenalan cukup singkat, keduanya mantap untuk menjalani hubungan yang serius dan kemudian menikah. Pada awalnya, pernikahan tersebut berjalan dengan baik. Kemudian, pada suatu siang, Bujang Munang menyuruh istrinya untuk mencari kutu di rambutnya. Ketika sedang mencari kutu tersebut, sang istri kaget saat melihat bekas luka yang ada di kepala suaminya. Ia kemudian menanyakan hal tersebut. Laki-laki itu kemudian menceritakan kronologi bagaimana dirinya bisa mendapatkan luka itu. Setelah mendengar jawabannya, barulah ia sadar kalau suaminya adalah anak kandungnya sendiri. Berita tersebut kemudian cepat menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang menyarankan keduanya untuk mengakhiri hubungan tersebut. Namun sayangnya, baik Bujang Munang maupun Dara Muning tidak mengindahkannya. Hal itu tentu saja semakin membuat warga desa menjadi gusar. Pasalnya, mereka takut perkawinan sedarah tersebut akan membawa kutukan untuk desa mereka. Tetua desa kemudian menyarankan keduanya untuk melakukan upacara penebusan. Mereka diharuskan untuk mempersembahkan sesajen berupa daging dan makanan yang diletakkan di sebuah poja atau tempat khusus persembahan. Naasnya, saat sedang membelah kayu guna membuat poja, kapak yang digunakan oleh Bujang Munang mengenai bagian intimnya dan mengakibatkan pendarahan. Melihat hal tersebut, sang istri berniat menolong dan memegangnya supaya darahnya berhenti. Tindakan tersebut ternyata memicu amarah para dewa karena dianggap melakukan hal yang tidak pantas. Saat itu juga mereka dikutuk oleh dewa dan menjadi batu.
Demikianlah cerita rakyat dari Kalimantan Barat, kisah Dara Muning. Walau bagaimanapun menjalin hubungan saudara adalah hal yang terlarang. Pada zaman dahulu, mungkin orang-orang mempercayai kalau hubungan saudara akan mendapatkan kutukan. Namun jika ditinjau dari segi medis, hubungan saudara memang tidak dianjurkan karena mengakibatkan anak yang dilahirkan nanti menjadi tidak sempurna. Bisa jadi keturunannya akan menderita cacat mental maupun fisik.